Video sebelumnya kita sudah membahas tentang trikotomi kendali, yaitu lingkaran yang pertama berupa lingkaran kendali atau lingkar kendali, atau kemudian disebut circle of control. Sedikit review bahwa kita punya kendali penuh pada sisi perasaan kita, pada sisi pikiran, ya, ucapan dan tindakan kita. Jadi empat hal tersebut menjadi otoritas penuh kita yang tidak ada kaitannya dengan orang lain. Jadi kalau hari ini ada yang kemudian mengatakan bahwa aku ini marah itu kan karena sikap kamu gitu ya, maka sebenarnya bukan karena sikap dia, tetapi kita yang memilih rasa marah itu. Kenapa? Karena perasaan itu ada dalam kendali penuh kita. Kita bisa milih macam-macam rasa dari emosi kita. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan begini, maaf ya, aku tadi marah itu di luar kendaliku ya. Itu juga tidak tepat, karena ya sekali lagi itu tadi, marah itu adalah bagian dari emosi kita ya, rasa kita yang itu ada dalam kendali penuh kita. Kita bisa milih aneka emosi yang sesuai, yang tepat dengan kondisi kita. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang lingkar yang kedua, yaitu lingkar pengaruh. Bahwa di dalam diri kita itu ada hal-hal yang bisa kita pengaruhi tetapi tidak bisa kita kendalikan, seperti kesehatan, kemudian keuangan, cita-cita ya. Itu bisa kita pengaruhi tetapi kita tidak bisa mengendalikannya. Contoh sederhananya gini, kesehatan misalkan, kita boleh-boleh saja ingin hidup sehat, kemudian kita mempengaruhi supaya kita hidup sehat ya, dengan apa? Misalkan dengan makan makanan sehat, istirahat, olahraga dan seterusnya. Tetapi upaya kita itu tidak bisa menjamin kita itu terus sehat. Bisa jadi kita sudah usaha, sudah sudah puasa, sudah menjaga pola makan, sudah olahraga, kita tetap aja kena sakit. Tetapi hal tersebut bisa kita ikhtiari atau kita upayakan agar kemudian sesuai dengan apa yang ingin kita capai. Kemudian lingkaran yang ketiga adalah lingkar peduli, gitu ya. Bahwa lingkar peduli itu apa? Hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, ya, juga tidak bisa kita pengaruhi dan tidak bisa kita kendalikan, gitu. Apa itu? Ya, seperti gejala alam, ya, musibah itu, kemudian kemacetan, ya, kemudian perilaku orang atau omongan orang itu sesuatu yang sulit untuk kita kendalikan dan kita pengaruhi gitu. Tetapi mungkin banyak orang yang justru fokus hidupnya di situ, ya. Sudah jelas bahwa itu tidak bisa kita pengaruhi, tidak bisa kita kendalikan, tetapi energi kita habis untuk kita gunakan pada lingkar peduli tersebut gitu. Sehingga yang terjadi ya, hidup kita semakin ruwet ya. Kita aja belum beres gitu ya, kita sudah ngurusi hal-hal yang di luar kendali dan pengaruh kita. Jadi kalau kita merasa bahwa kehidupan kita sendiri belum oke, belum beres gitu ya, maka stop deh. Kita itu fokus atau ngurusi hal-hal yang ada dalam lingkar peduli ya, seperti cuaca, politik, kemudian kebijakan pemerintah. Misalkan ya, kita ngomong berbusa-busa memprotes tentang kebijakan COVID gitu ya, apakah ada pengaruhnya? Sama sekali tidak ada pengaruhnya gitu. Nah, sehingga kalau kita memahami ada lingkar kendali dalam diri kita, ada lingkar kendali, ada lingkar pengaruh, dan lingkar peduli.
Kalau kita ingin hidup kita tenang, produktif, bahagia, maka kita harus berlatih fokus dulu pada lingkar kendali diri kita. Dengan kita fokus pada lingkar kendali diri kita, maka nantinya kita akan bisa menikmati secara sadar setiap menit, setiap detik kehidupan kita. Nah, insya Allah pada kesempatan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kita berlatih sadar, bagaimana kita berlatih untuk fokus pada lingkar kendali diri kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada episode selanjutnya.